Boleh bagi dulu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkahnya juala sehingga saya masih dapat diberikannya nikmat kesehatan dan kesempatan untuk dapat menyumbangkan buah-buah pikiran tentang riwayat negeri kehidupan atau kehidupan. Sejarah adalah ungkapan-ungkapan peristiwa masa lalu berdasarkan fakta-fakta tinggalan sejarah berupa bukti-bukti fisik maupun lisan atau cerita-cerita dari leluhur yang diceritakan secara turun-temurun. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, keterbatasan, berupaya sekemampuan mungkin menggali dan mengangkat sejarah negeri kehidupan yang mungkin dalam pengungkapannya masih banyak kekurangan-kekurangan, kekeliruan, dan kehilapan, sehingga selalu siap menerima kritikan, bimbingan, masukan ke arah perbaikan yang lebih konstruktif. Usia saya saat ini sudah 74 tahun. Tetapi semangat untuk mengenang perjuangan para leluhur yang telah meletakkan dasar, fondasi sehingga negeri kehidupan ini dikenal di negara barat sampai negara barat yang datang pertama ke negeri kehidupan ini adalah bangsa Portugis. Kemudian disusul oleh penjajah kedua bangsa Belanda. Dalam mengungkap sejarah, itu memerlukan transparansi dan sinergi dari berbagai pihak secara terkoordinasi satu sama lain. Sehingga apa yang kita lakukan ketika muncul pertanyaan orang, kita dapat menjelaskan secara akurat. Pasti orang akan bertanya, bagaimana latar belakang sejarah ini kalau kita tidak mendalami dulu latar belakang masalah, maka akan muncul kekeliruan dalam memberikan respons. Ibaratnya kalau sungai mengalir, ada hulu ke hilir dan ke muara sehingga alurnya mengalir mulus. Kita harus hayati dan pahami bahwa yang terkandung dalam sejarah adalah nilai-nilai luhur budaya yang mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal serta memperkaya keberagaman budaya Nusantara. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pembudayaan. Sebelum lanjut, saya memberikan biodata diri saya sebagai berikut. Nama saya Dr. Ando Sapuling Krompot. Tempat tanggal lahir Beroko 20 Juni 1949. Pekerjaan pensiunan PNS sejak 1 Juli 2006 pada kantor Inspektorat Palu, Sulawesi Tengah. Alamat Jalan Otista nomor 368A, Kelurahan Besusut Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu. Pendidikan: tamat Sekolah Rakyat Negeri Boroko II, Kaidipang tahun 1962. Tamat Sekolah Menengah Pertama Boroko Kaidipang tahun 1965. Tamat Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Manado tahun 69. Masuk kuliah di Fakultas Sospol Universitas Unsart Manado tahun 1970. Tapi hanya duduk di tingkat 2 jurusan Administrasi Negara. Tahun 73 hijrah ke Palu, Sulawesi Tengah. Tahun 1976 diangkat menjadi calon PNS. Tahun 1986 tamat pada Akademi Administrasi Niaga dengan gelar BBA. Tahun 1990 kuliah di Fakultas Sospol Untat Palu dengan SK Gubernur Sulawesi Tengah, izin belajar bagi PNS yang menyandang gelar sarjana muda. Tahun 1993 selesai. Tahun 1991 kawin dengan istri Manggayadi Antogia, cicit dari Raja Mahmud Manopo Krompot Antogia. Tahun
1173, 1573 lahir anak pertama bernama Mustadat Korompot Esos. Saya teringat pada bapak-bapak guru saya dulu sekitar tahun 60-an, yaitu pertama Bapak Abdul Rahman, Bapak Ridwan P. Harunja, Bapak Ishak Patajenung, Bapak Husain Mokodompis, Bapak Ayub Akub Kias. Bapak-bapak ini telah menciptakan lagu berjudul Ki Pugu-Pugu. Dengan lirik lagunya, Ki Dupa Huta Kinobolia Nami, Huta Pino Sumula, Huloko Pombango Bigo Agu Pontako, Haitia Dulango, Buko Tundulo Kayuagu Sipato, Mopile Inobula, Ambiaka Dio Morame, Bedio Kalipatanami, Ki Dupa Huta Pino Sumula Nami. Bapak-bapak guru ini adalah peletak dasar atas terciptanya sumber daya manusia putra-putri kehidupan yang tersebar di mana-mana. Mereka adalah pahlawan tak dikenal tetapi memegang dedikasi yang mulia karena dapat mencerdaskan anak-anak didiknya dari kehidupan. Ingat pesan Bung Karno, jangan sekali-kali kita meninggalkan sejarah. Dalam penelusuran sejarah negeri kehidupan, saya berdasar pada pertama, hasil seminar adat yang dilaksanakan di Kota Bagu tanggal 4 Oktober 1990 yang dihadiri oleh Bapak Ridwan P. Harunja selaku Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Kaidipang yang dalam makalahnya menyampaikan Kaidipang dalam sejarah, dan Bapak Yusuf L. Mokodompis selaku Ketua Adat Kaidipang, mantan Kepala Desa, tokoh masyarakat, dan anggota Pemuda Muhammadiyah Ranting Gorontalo sejak tahun 42 hingga wafatnya. Inti dari makalah yang disampaikan pada acara tersebut pertama, mengungkap atau mengemukakan asal-muasal negeri kehidupan. Dua, terbentuknya kerajaan Kaidipang atau Kehidupa. Terbentuknya kerajaan Kaidipang besar. Perjuangan tokoh-tokoh pemuda syarikat Islam cabang Gorontalo, Pemuda Muhammadiyah Ranting Gorontalo, dan Pemuda Hizbul Watan. Adat istiadat negeri kehidupan. Dua, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Cagar Budaya. Tiga, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pembudayaan. Empat, penelusuran ke Desa Atinggola, wilayah Gorontalo Utara saat ini bersama Bapak Alimuddin Krompot, Kadis Pendidikan Kecamatan Atinggola saat itu. Beliau membawa saya dengan beberapa keluarga marga Krompot sambil silaturahim. Beliau ini adalah keturunan dari Mahangalagi Krompot, putra Raja ke-8 Kaidipang, William David Krompot. Dan kedua, Abu Panginjolang Krompot yang mengganti nama besarnya menjadi Van Solang, berkembang di Desa Imana. 5. Menelusuri keturunan Raja ke-11 Kerajaan Kaidipang oleh Kaidipang Bapak Muhammad Nurdin putra Vandis Krompot yang ditangkap oleh kolonial Belanda tahun 1866 dan diasingkan ke Pulau Ambon Batu Merah hingga beliau wafat di sana. Yang pertama kali berkomunikasi dengan saya, putra Raja Vandis, yaitu Bapak Abdul Karim Kaidupa, melalui telepon, hingga pada keturunannya Bapak Abdullah Kaidupa. Saat ini keturunannya sudah memakai nama besar Kaidupa Krompot. Salah satu anak dari Bapak Abdullah Kaidupa Krompot, turunan bernama Taufik Kaidupa Krompot, ia bertugas di Departemen Keuangan Kasar, datang ke Palu dengan saya dalam rangka menjalankan tugas-tugas kedinasan di kantor Bea Cukai Pantoloan. Makam Raja Muhammad Nurdin Vandis Krompot terbaring sebagai saksi bisu di samping mihrab Masjid An-Nur Batu Merah Ambon, dan ini masih tertua di Ambon. Tanggal 7 November 2011 menyusuri ke Makassar bersama paman saya Haji Muhammad Mokodompis. Tanggal 10 November 2011 kami ke Museum Balalompoa Gua Makassar
Besoknya 11 November 2011 bertiga dengan adik Muhammad Nur Korompot Desa, wartawan harian bisnis Sulawesi Selatan. 12 November 2011 saya dengan paman saya Haji Muhammad Mukorompis ke kantor Fort Rotterdam, Benteng Belanda, bertemu dengan kepala kantor Kepurbalakan Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Muslimir A.R. Effendi. Dalam pertemuan dengan beliau, Pak Effendi, beliau menerima kami dengan ramah sekaligus mengatakan barangkali ada yang bisa saya bantu. Saya langsung mengatakan kami dari Sulawesi Utara, bermaksud dan tujuannya ke Bapak memperjelas tentang sejarah kerajaan Kaidipang itu, apa memang ada di dalam arsip di Makassar. Maka raja pertama dari kerajaan Kaidipang yang dilantik di Gua Makassar kurang lebih 1630 bernama Raja Pugu-Pugu Marus Datu Binangkal Korompot. Sebagai fakta sejarah berupa tinggalannya, kompleks makam Raja pertama Pugu-Pugu Marus Datu Binangkal masih memeluk agama Kristen Katolik. Di lokasi ini disebut Kapulo. Kompleks pemakaman Raja ke-8 William David Korompot masih memeluk agama Kristen. Setelah beliau memeluk agama Islam, namanya menjadi Sultan Waladin Korompot. Lokasi kompleks ini disebut Jere. Bangunan Masjid Jami yang dibangun oleh Raja ke-13 Louis Korompot saat beliau memerintah tahun 1898 sampai 1904. Kolintang atau Kulipu, hadiah Raja Goa pada Raja pertama Pugu-Pugu Marus Datu Binangkal. Sebuah Al-Quran ukuran besar yang diterima oleh Raja ke-8 William David Korompot dari Sultan Ternate. Saat itu pula Pak Dr. Muslimin Effendi nelpon langsung ke kantor Arsip Nasional Jakarta. Jawabannya bahwa kerajaan Kaidipang ada terarsip. Nah, syukur alhamdulillah, ternyata kerajaan Kaidipang ini bukan hanya cerita dongeng, sehingga saya lebih termotivasi untuk mengangkatnya. Saya akan menyampaikan riwayat asal muasal negeri Kedupa. Tersebut suatu cerita di Funtu Gunung Funtu Dau Kadul Mokapok, letaknya sekitar pegunungan Kabila sebelah selatan Kaidipang berbatasan dengan Gorontalo. Tinggal sepasang suami istri bernama Bayamaito dan Labinggele. Pekerjaan Bayamaito bertani dan memagiso atau menyadap nira untuk dijadikan gula aren atau gula merah. Bayamaito dan Labinggele sampai umur tua belum memperoleh keturunan. Suatu malam angin bertiup kencang disertai guntur kilat, hujan bagai dicurah dari langit, seakan-akan dunia akan kiamat. Dini hari menjelang fajar menyingsing, udara di sekitar pegunungan menjadi cerah seperti malam tadi tidak terjadi apa-apa. Pagi-pagi benar, Bayamaito melihat cuaca cerah, berangkat menuju ke pohon-pohon onau untuk melihat nira. Tiba di mata air yang mereka gunakan untuk mandi, mencuci, dan keperluan lainnya, Bayamaito terkejut mendengar suara tangisan bayi. Sepertinya aneh. Di tengah hutan ada tumpukan rumput rotan, ada suara tangisan bayi. Sebelumnya Bayamaito sudah mencurigai. Dalam benaknya timbul pertanyaan, mengapa satu di antara pohon rotan merah itu makin hari makin membesar? Sebab Bayamaito sebelum ke tempat kerja selalu buang air kecil pada pohon rotan merah itu. Dalam bahasa Kaidipang disebut Uedona atau rotan merah. Dalam ketakjuban dan keheranan, Bayamaito menggendong bayi temuannya lalu berlari-lari menuju rumah untuk menemui istrinya. Melihat keadaan aneh ini, istrinya Labinggele
menyambut serta bertanya untuk meyakinkan, istrinya Bayamoito menjawab dengan singkat bahwa semua ini terjadi akibat doa kita. Doa kita bersama siang dan malam memohon kepada Sang Pencipta guna memperoleh keturunan sebagai penerus keturunan kita. Inilah kekuasaan Sang Pencipta alam semesta dan seluruh isinya. Keceriaan dan kebahagiaan tercermin pada wajah Bayamoito dan istrinya Labinggele atas kehadiran bayi ini, membuat hati bahagia dan gembira. Setiap hari syukur yang terus-menerus kepada Maha Pencipta yang telah mengkaruniakan seorang anak laki-laki. Atas kesepakatan bapak dan ibunya, anak ini diberi nama Mokodoludut. Waktu terus berjalan, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Mokodoludu semakin bertambah besar. Mokodolu dewasa dalam susunan keturunannya. Mokodoludu kawin dengan seorang putri bernama Putri Manggihadi, menurunkan anak Dotinggulo. Kemudian Dotinggulo kawin dengan seorang putri bernama Putri Katulimeme, kemudian menurunkan anak bernama Mokwanga. Dari perkawinan Mokwanga melahirkan kawin dengan seorang putri bernama Kumilat, menurunkan anak Pugu-Pugu, Bulonggodu atau Bulongkot, Olangofuluru atau Pemantolo. Olangofuluru ini mengartikan orang yang suka bertualang. Pemantolo ini itu menengahi suatu masalah. Kemudian adik perempuannya bernama Putri Linggakwa. Kei Dipang yang oleh anak negeri menamakannya Kei Dupa, yang mengandung arti Kei kayu, dupa harum. Kayu dupa, kayu harum, baunya baik untuk dibuat perahu. Sering anak negeri menyebut Dou. Negeri Kei Dupa ini sudah dikenal oleh orang-orang barat seperti pada penulisan Carte des Isles Celebes of Makassar sekitar tahun 1400, halaman 29 terdapat nama Kei Dupa. Dr. E.G. Godfrey Marsbergen dalam bukunya Geschichten van Minahasa Tat tahun 1908, halaman 202 terdapat nama Kei Dipan, Koudipan, Kaudepan, Kei Dipan. Dalam buku Balaang Mongondo Das Nederlands karya Dr. Demiser terdapat nama Kei Dipan, kayu dupa. Dalam buku Pahlawan Nasional, Sultan Hasanuddin menentang VOC pada perjanjian Bongaya yang ditandatangani tanggal 18 November 1667, halaman 230-231, pasal 17 menyatakan, Raja Goa harus mengembalikan semua orang tawanan dan semua alat-alat yang dirampas di Kepulauan Sula kepada Sultan Ternate. Raja Goa harus melepaskan segala haknya atas Kepulauan Sula yang termasuk kekuasaan Sultan Ternate. Demikian pula atas Salayar, Pulau Muna, Pulau-Pulau Banggai dan lainnya. Demikian pula daerah antara Manado dan Mandar, negeri-negeri Lambagi, Kei Dipa, Buol, Toli-Toli, Dampelas, Balaisang, Sinolai dan Kaili yang dulu menjadi milik Sultan Ternate. Setelah Mokwanga wafat, yang menggantikan kedudukan sebagai kepala suku putranya Pugu-Pugu. Pugu-Pugu masih menganut paham animisme, belum mengenal agama. Di mata masyarakatnya, Pugu-Pugu adalah seorang sosok pemimpin yang arif bijaksana dan penuh kewibawaan sehingga sangat disegani dan dicintai. Pugu-Pugu dalam benaknya timbul pemikiran untuk mencari dan membuka pemukiman baru dari wilayah pegunungan ke wilayah pesisir pantai. Nah, lokasi pemukiman baru ini disebut Lipu Bogu. Lipu artinya kampung, Bogu baru. Kecintaan dan kesetiaan masyarakat pada sang pemimpin yang arif bijaksana, mereka melakukan musyawarah memberi gelar dengan sebutan Datu Binangga. Dotu artinya pemimpin, Binangga diagungkan, dibesarkan. Pemberian gelar oleh masyarakat pada sang pemimpin yang mereka banggakan menjadi sebutan Pugu-Pugu Datu Binangga.
Bangsa Eropa yang mula-mula menemukan jalan laut ke India dan Indonesia adalah bangsa Portugis. Kedatangan bangsa Portugis ke Nusantara, bandar yang paling besar dan kaya di Selat Malaka ialah Malaka, dan kota pelabuhan ini adalah pusat Islam. Usaha bangsa Portugis berkuasa di Nusantara menaklukkan Malaka, usahanya berhasil pada tahun 1511. Malaka jatuh ke tangan Portugis. Setelah itu bangsa Portugis ini masuk ke wilayah bagian timur Nusantara di Maluku, dan di Maluku kerajaan ini dan di Maluku terdapat dua kerajaan, yaitu Ternate dan Tidore. Kedua kerajaan ini saling bermusuhan. Kekeruhan ini dimanfaatkan oleh bangsa Portugis untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Orang-orang Portugis ini membantu Sultan Ternate, tetapi bentuk bantuannya sangat mahal. Bangsa Portugis ini menuntut agar diperbolehkan membuat benteng di Ternate. Selanjutnya mereka menuntut hak sebagai pembeli tunggal rempah-rempah di pulau-pulau termasuk wilayah kekuasaan Sultan Ternate. Untuk memperkuat kedudukannya, mereka di Maluku menyebar siar agama Kristen Katolik. Akan tetapi lambat laun, bangsa Portugis ini memperlihatkan tabiat serakah dan jahat. Hal ini menimbulkan kemarahan Sultan Ternate, sehingga orang-orang Portugis ini diusir dari Maluku dan mereka bertahan di timur. Negeri Kedupa ini, sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Bongaya tanggal 18 November 667, adalah merupakan wilayah kekuasaan Sultan Ternate. Oleh karena itu, dalam pengembangan misi agama Kristen Katolik, bangsa Portugis ini datang ke negeri Kedupa, menjembar siar agama Kristen Katolik, di mana pugu-pugu Datu Binangga ini masih menganut paham Animiso dan belum mengenal agama. Kondisi seperti inilah dimanfaatkan oleh bangsa Portugis untuk merekrut pugu-pugu Datu Binangga untuk mengikuti ajaran agama Kristen Katolik, sekaligus sudah menerima dan meyakini ajaran agama ini sebagai agama kepercayaannya. Nama baptis pugu-pugu Datu Binangga bernama Maurits, sehingga menjadi pugu-pugu Maurits Datu Binangga. Sejak saat itu, pugu-pugu Maurits Datu Binangga serta anggota masyarakat di negeri Kedupa menjadi pemeluk agama Kristen Katolik. Selesai. Kenal itu Kris. Kris tahun berapa itu? Kalau keris ini adalah peninggalan dari nenek saya, Raja ke-13 Suli Krompot. Dan ini sudah tersimpan, sudah puluhan tahun, bahkan sudah ratusan tahun. Dan inilah tinggal hanya inilah satunya peninggalan dari Raja ke-13 Suli Krompot. Kemudian yang lain-lainnya ini itu adalah peninggalan dari Raja Mahmud Manopo Antogia, atau cicit dari istri saya, Magia di Antogia. Ini sudah disimpan oleh istri saya sebagai kenangan daripada leluhur kami. Kalau dari nenek saya Raja 13, tinggal keris ini yang tersimpan. Tutup. Assalamualaikum. Tutup. Saya tidak mau campurkan kerjaan. Iya. Apa lagi itu? Ini kan baru riwayat ini. Iya.